Salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oh ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa kalian untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Pada saat kalian melakukan aktivitas olahraga, jangan lupa ya, kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan masker. Karena masker akan menghambat oksigen yang akan masuk ke dalam tubuh Anda. Oh ya Pak, Ya. ini kan kita kalau ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oh iya, Ya. maka dari itu Kita memperkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Bu Ike Septimelia Wardani dari SMP Negeri 32 Surabaya, dan saya dengan rekan saya yaitu Muhammad Faisal dari SMP Negeri 29 Surabaya. Oke, anak-anak jangan lupa ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini kalian harus sudah menyiapkan alat tulis kalian masing-masing. Ya, biar ilmu yang kalian dapat hari ini tidak terbuang sia-sia. Minggu lalu kalian sudah mempelajari materi PJOK dengan KD 1 yaitu Bola besar. bola besar. Ya, langsung kelas 7 Kelas 89 7 kan Bu, 89 ya. Untuk kelas 7 materi KD Sepak bola bola. besar adalah sepak bola. Sepak bola Sepak benar bola. banget. Yang kelas 8 Kelas 8 bola voli. bola Permainan voli bola. dan yang kelas 9 adalah bola basket. Sekarang kita akan belajar KD 5. Tentang apa, Pak? KD 5. Kebugaran jasmani, Bu. KD 5 tentang kebugaran Yes. jasmani. Tentunya kalian sering mendengar apa sih itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tubuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Berarti seperti melakukan aktivitas fisik sehari-hari ya, Iya, tanpa mengalami kelelahan. tanpa mengalami Nah, kelelahan. Untuk bugar sendiri itu pasti ada banyak, Pak ya. Oh iya, Bugar sama sehat ada bedanya nggak, Pak? ada dong. Kalau menurut Pak Faisal sendiri sehat itu apa? Kalau sehat itu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Oh, berarti kebugaran jasmani dan kesehatan itu beda ya, Pak ya? Beda. Nah, berarti kalau bugar itu kalian sudah pasti sehat. Sehat, Kalau sehat kita belum tentu bugar. Nah, anak-anak, jadi kalian pilih mau jadi anak bugar atau mau jadi anak sehat. Nah, sekarang kita beranjak ke materi kebugaran jasmani. Di kebugaran jasmani itu ada 10 komponen fisik. 10 10 komponen, komponen banyak fisik, banget ya. iya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, materi kita hari ini itu ada kaitannya dengan materi minggu lalu, Bu, sebenarnya. Oh, Nah, iya. jadi gerakan-gerakan yang akan kita lakukan Iya. hari ini di kebugaran jasmani Iya. itu dapat menyiapkan otot Anda ketika Anda ingin melakukan materi yang minggu lalu seperti main bola nih. Iya, Kan main bola. berhubungan dengan kaki. Nah, latihan apa yang dapat menunjang kalian untuk bisa melakukan gerakan sepak bola seperti menendang, dribbling ataupun shooting. Oke. Kita bahas dulu komponen fisik ya, Pak. Oke, di siap. dalam kebugaran jasmani. Yang pertama itu ada daya tahan. Atau endurance, Ya, ada kecepatan, atau speed, ada kelincahan, atau agility, ada kekuatan, ada strength, ada kelenturan, flexibility, daya ledak, power, koordinasi, coordination, keseimbangan, balance, ketepatan, accuracy, dan yang terakhir reaksi. reaction. Iya, Oke. reaksi. Nah, untuk daya tahan sendiri atau endurance itu adalah kemampuan tubuh dalam memanfaatkan organ-organ tubuh yang dimiliki. Yang dimaksud ke dalam endurance diantaranya seperti bagaimana manusia menggunakan paru-paru, jantung, serta ginjal. Nah, biasanya endurance sendiri didapat di aktivitas jogging, renang, dan bersepeda ya. Oke. Ada lagi, Mm-mm. senam itu juga dikatakan endurance. Oke, Dan senam skipping, irama. senam irama. Oke, Atau siap. kalian mau joget-joget itu juga dikatakan. Pokoknya yang berhubungan dengan Berhubungan dengan paru-paru dancing, dan ya. jantung ya. Kemudian kecepatan, Pak.
Mm. Kecepatan sendiri adalah merupakan kemampuan organ otot tubuh manusia untuk melakukan gerakan tertentu dengan ritme waktu yang sangat singkat. Oh, sangat singkat. Iya, Kayak itu The Flash dong. Iya, kayak The Flash. Itu menggunakan kecepatan. Nah, latihannya untuk melakukan kecepatan adalah lari jarak pendek. Sprinter. Sprinter. Wah, kayak lalu Muhammad Zohri berarti. Iya. Oke, next. Next adalah Kelincahan atau agility adalah merupakan kesanggupan dari otot tubuh manusia dalam melakukan berbagai macam gerakan secara cepat dengan posisi yang tidak sama. Nah, kalau speed tadi dalam posisi yang sama nih Bu, Iya. satu track misal. Satu track. Tapi kalau kelincahan ini posisinya ganti-ganti. Ya, contoh gerakannya misalnya seperti apa, Pak? Seperti lari zigzag. Nah, lari zigzag. Kemudian naik turun tangga juga bisa melakukan juga bisa dikatakan latihan kelincahan. Iya, bisa. Bisa Naik juga. turun tangga. Terus lompat dengan ritme yang cepat. Lompat tali ya. Lompat tali. Iya, Oke. dengan ritme yang cepat. Kemudian apa lagi, Pak? Ada Komponen kekuatan, fisik. Nah, strength. kekuatan atau strength. Nah, dimaksud strength itu merupakan kemampuan otot di dalam tubuh manusia Ya. dalam memikul suatu beban untuk melakukan berbagai macam aktivitas, Bu. Strength itu. Strength. Ah, Berarti tubuh manusia ini kan ada banyak, Pak ya? iya, benar. Apakah itu kekuatan itu latihannya cukup 1 atau 2 atau gimana? Oh, ada banyak, Bu. Ada banyak. Ketika tubuh kita itu terdiri dari beberapa otot, maka latihannya juga harus konsentrasi ke beberapa otot tersebut. Oke. Oleh karena itu latihannya ada beberapa macam banyaknya, melainkan seperti otot perut, lengan, otot kaki atau otot punggung. Oke. Nah, misal kalau otot perut nih sit up. Nah, Oke. terus kalau otot lengan push up. Otot kaki bisa pakai squat, Ya, otot pinggang pakai back up back bisa. up bisa. Oh ya anak-anak, penjelasan selanjutnya akan kita jelaskan ke sesi berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan kembali lagi di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu bersama kami Pak Faisal. Dan saya Ibu Ike. Oh ya anak-anak, jangan lupa ya, materi yang tadi dan sekarang itu harus dicatat supaya tidak lupa dengan materi yang kita sampaikan. Ya, bener banget, Bu. Nah, melanjutkan materi yang tertunda tadi di season pertama. Ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah kelenturan atau flexibility. Apa itu, Bu? Fleksibilitas atau daya lentur memiliki pengertian tentang kesanggupan dari tubuh untuk melakukan penyesuaian diri dalam berbagai macam gerakan. Nah, Bentuk latihan dalam melakukan kelenturan yaitu cium lutut yang pertama. iya, cium lutut. Yang kedua, quad stretch atau butterfly stretch. Nah, Kemudian setelah kelenturan atau fleksibilitas ada apa lagi? daya ledak atau exploit power merupakan kemampuan atau kesanggupan elemen otot untuk melatih kekuatan semaksimal mungkin dalam kurun waktu tertentu. Nah, Gitu ya. iya. Bentuk latihannya apa Kayak aja? seperti vertical jump, Jam. front jump, side jump, ataupun meninju. Meninju tuh bisa, Bu. Oh ya. Kemudian setelah daya ledak ada koordinasi atau coordination, Ya. merupakan suatu komponen kebugaran jasmani yang diperlukan untuk meningkatkan beberapa atau sebagian gerakan yang terintegrasi dalam tempo yang cepat dan sangat efektif. Oke. Bentuk latihannya misalnya mengkoordinasikan mata, tangan, kaki, dan menggiring bola. Menggiring Oh. bola itu kan juga Jadi membutuhkan- setiap bagian tubuh Iya, setiap ini bagian melakukan tubuh melakukan koordinasi gerakan. melalui gerakan-gerakan tertentu. Tuh, terus apa lagi Pak Faisal? Untuk selanjutnya adalah keseimbangan atau balance. Nah, di keseimbangan ini merupakan kemampuan tubuh manusia dalam mengontrol sistem saraf dan sistem organ tubuh sehingga kegiatan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Oh, Nah, gitu. bentuk latihannya tuh Latihannya? seperti berdiri dengan satu kaki. Oh, Nah, oke. berdiri pada satu poros, terus Kemudian- berdiri terbalik memanfaatkan kedua tangan atau sering kita sebut handstand. Oh, handstand, ya. Handstand. Lalu apalagi? Cukup dua itu aja atau mungkin ada Ya, lagi? mungkin kita bisa berjalan di atas tali, Oh, begitu. tapi harus dengan pengamanan kalau iya. ini. Nah, setelah keseimbangan,
Di komponen fisik ada ketepatan atau akurasi. Oh, akurasi. Iya, ketepatan. Nah, karena setiap orang itu harus secara akurat melakukan berbagai tindakan, Pak Faisal, agar outputnya bisa maksimal. Jadi akurasi adalah suatu kemampuan tubuh dalam melakukan kendali atas gerakan tertentu serta membidik target dengan cepat dan tepat. Berarti akurasi ini tidak hanya soft skill, Iya. bahkan hard skillnya kita juga outputnya juga harus jelas. bagus. Nah, bentuk latihannya kita bisa memanah, menembak, atau tambah satu lagi Bu, main dart. Oh ya, itu juga bisa. Itu bisa tuh main dart. Dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas 10 komponen fisik kebugaran jasmani. Sekarang kita akan membahas satu komponen fisik, yaitu kekuatan atau strength. Nah, berikut ini adalah video penayangan bentuk-bentuk latihan kekuatan. Nah, di video tersebut kalian akan menemukan beberapa gerakan, Bu. Seperti push up tangan diamond, push up tangan lebar, plank, sit up, squat large, menjinjit atau tungkainya naik, terus gerakan sumo, large kaki ke belakang. Nah, sekarang saya mau tanya ya Pak Faisal ya. Biasanya kalau kita melakukan push up itu kan ada yang tangannya seperti ini, ada yang kakinya terlalu turun atau terlalu naik, itu bagaimana? Nah, itu jangan khawatir, kami sudah menyiapkan beberapa video gerakan yang benar dan bagaimana gerakan yang salah. Di video tersebut ada gerakan yang benar dan ada gerakan yang salah. Cara melakukan squat yaitu yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak. Yang kedua, berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, turunkan tubuh kalian sejauh yang kalian bisa dengan mendorong punggung ke belakang sambil naikkan lengan kalian lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. 4. Tubuh bagian bawah harus sejajar dengan lantai dan dada harus dibusungkan, tidak boleh membungkuk. Lalu angkat sebentar dan kembali ke posisi awal. Dan yang terakhir, saat kalian menurunkan tubuh kalian seperti ingin duduk atau jongkok, paha belakang memanjang di sendi pinggul dan memperpendek sendi tumit. Dan selalu diingat, posisi lutut tidak boleh melebihi posisi jari-jari kaki. Sebelum melakukan push up, yang pertama, mulailah dengan posisi tengkurap di atas lantai. Jagalah agar kaki kalian tetap berdekatan, serta berat badan kalian harus dibebankan pada bagian dada kalian. Letakkan telapak tangan di atas lantai sekitar selebar bahu, keduanya harus berada di sebelah bahu kalian dengan siku mengarah ke arah jari-jari kaki kalian. Tekuk jari-jari kaki ke atas ke arah kepala kalian, pangkal jari kaki kalian harus menyentuh lantai dan selalu diingat pandangan harus selalu ke depan. Yang kedua, angkat tubuh kalian menggunakan lengan. Pada titik ini, berat badan kalian akan ditopang oleh tangan dan pangkal jari kaki. Posisi tubuh kalian harus membentuk garis lurus dari kepala hingga ke tumit. Cara melakukan push up. Yang pertama, turunkan tubuh kalian ke lantai hingga siku membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, angkat tubuh kalian dengan gerakan mendorong lantai. Hembuskan nafas saat kalian mendorong. Dan yang ketiga, ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh kalian dengan kecepatan yang tetap atau stabil. Plank.
Yang pertama, pada saat kalian melakukan plank, ambil posisi. Untuk melakukan plank dengan baik, pastikan tubuh kalian dalam posisi yang benar. Perut menghadap ke lantai. Mulai dengan tangan posisi lurus, lalu letakkan tangan di bawah sejajar dengan bahu kalian. Kemudian, turunkan lengan kalian sehingga bertumpu pada siku. Usahakan lengan kalian pada sudut 90 derajat dan ujung siku di bawah sejajar dengan bahu kalian. Sebelum melakukan push up, yang pertama, mulailah dengan posisi tengkurap di atas lantai. Jagalah agar kaki kalian tetap berdekatan, serta berat badan kalian harus dibebankan pada bagian dada kalian. Letakkan telapak tangan di atas lantai sekitar selebar bahu, keduanya harus berada di sebelah bahu kalian dengan siku mengarah ke arah jari-jari kaki kalian. Tekuk jari-jari kaki ke atas ke arah kepala kalian, pangkal jari kaki kalian harus menyentuh lantai dan selalu diingat pandangan harus selalu ke depan. Yang kedua, angkat tubuh kalian menggunakan lengan. Pada titik ini, berat badan kalian akan ditopang oleh tangan dan pangkal jari kaki. Posisi tubuh kalian harus membentuk garis lurus dari kepala hingga ke tumit. Cara melakukan push up. Yang pertama, turunkan tubuh kalian ke lantai hingga siku membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, angkat tubuh kalian dengan gerakan mendorong lantai. Hembuskan nafas saat kalian mendorong. Dan yang ketiga, ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh kalian dengan kecepatan yang tetap atau stabil. Cara melakukan squat yaitu yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak. Yang kedua, berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang ketiga, turunkan tubuh kalian sejauh yang kalian bisa dengan mendorong punggung ke belakang sambil naikkan lengan kalian lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. 4. Tubuh bagian bawah harus sejajar dengan lantai dan dada harus dibusungkan, tidak boleh membungkuk. Lalu angkat sebentar dan kembali ke posisi awal. Dan yang terakhir, saat kalian menurunkan tubuh kalian seperti ingin duduk atau jongkok, paha belakang memanjang di sendi pinggul dan memperpendek sendi tumit. Dan selalu diingat, posisi lutut tidak boleh melebihi posisi jari-jari kaki. Lunge dan angkat betis atau jinjit. Pertama-tama, saat kita melakukan lunge, yang perlu diperhatikan adalah 1. Berdiri tegak dengan posisi kaki selebar pinggul dan rata dengan tanah. Yang kedua, langkahkan kaki kanan dengan lebar ke depan. Tempatkan kaki kanan di lantai dengan tumit terlebih dahulu. Condongkan tubuh ke depan sehingga sekitar 70% dari berat badan kalian bertumpu pada kaki depan. Dan jagalah agar punggung dan tubuh bagian atas tetap lurus. Yang ketiga, turunkan tubuh hingga lutut berada dalam sudut 90 derajat. Yang keempat, dorong tubuh kalian ke atas menggunakan kaki kanan. Yang kelima, ulangi melakukan forward lunge.
angkat betis atau jinjit. Pada saat kita melakukan angkat betis, yang perlu diperhatikan adalah 1. Berdirilah dengan kaki selebar bahu, dada terbuka, dan bahu condong ke belakang. Letakkan tangan kalian di pinggang dan arahkan pandangan ke depan. Yang kedua, angkat kedua tumit dan seimbangkan tubuh pada bola kaki. Ketiga, tahan pose ini sebentar dan kemudian turunkan tumit ke lantai. Ulangi dengan cepat untuk merasakan betis kalian terbakar dan melelehkan lemak. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dari video yang telah kalian lihat? Kalau sudah paham, sekarang waktunya penugasan. Ya, Ya, benar. tugasnya apa, Pak Faisal? Nah, tugasnya kalian setelah melihat tayangan tadi, bebas memilih salah satu dari gerakan tersebut. Lalu kalian lakukan di rumah dalam waktu durasi 1 menit. Ya, Misalnya kalian memilih gerakan push up. Kalian push up selama 1 menit, itu nanti kalian dapat berapa? Kemudian atau memilih sit up. Misalnya sit up 1 menit, kalian cuma dapat 35. Kalian tulis. Ya. Nah, pengiriman tugasnya itu kalian kirim ke guru PJOK kalian dengan bentuk foto. ya, Kalau misalnya gerakan sit up, kalian juga harus kirim foto tidur dan foto pada saat dagu nempel ke lutut. Jadi fotonya nanti dikolase. ya. Tuh. Dan itu nanti dikirim ke guru PJOK-nya serta menulis melakukannya berapa menit dan dapat berapa. Captionnya seperti itu. Seperti ya, nama itu. kelas, berapa kali kalian melakukan dalam durasi waktu 1 menit. Itu aja sih. Ya, serta nanti jangan lupa kalau misalnya bisa kalian upload di sosial media kalian masing-masing. Ya. Gitu. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, belajar di rumah bersama Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.